Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Tentang sayap-sayap yang terbangkan AC Milan. AC Milan menutup tahun 2020 dengan berada di puncak klasemen Serie A musim 2020-2021. Bukan hanya berada di puncak, Milan juga belum pernah kalah dari 14 laga yang dimainkan. Rossoneri menjadi satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang belum pernah kalah di level domestik. Dan Milan kini telah meraih 34 poin dan duduk manis di puncak klasemen Serie A. Milan unggul 1 poin dari Inter Milan di posisi kedua. Juventus masih berada di posisi ke-6 dengan 24 poin. Huskar menyebut kekuatan Milan pada musim ini salah satunya adalah di serangan sayap. Milan punya para pemain sayap yang menjadi pelayan bagi Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang tengah sekaligus eksekutor. Ibrahimovic menjadi pemain dengan kontribusi gol paling banyak untuk Milan. Ibrahimovic mencetak 10 gol hanya dari 6 laga di Serie A. Dan performa apik ini tidak lepas dari peran para pemain sayap Milan. Stefano Pioli punya 5 winger yang secara bergantian bermain pada musim ini. Pioli secara reguler melakukan rotasi di posisi ini sesuai kebutuhan tim dan karakter lawan yang harus dihadapi. Rafael Leao menjadi andalan di posisi winger kiri. Ia telah mencetak 4 gol dan 3 assist. Leao bersaing dengan Jens Peter Hauge dan Ante Rebic untuk posisi winger kiri. Mereka punya kans yang sama untuk menjadi pemain inti. Selain 3 nama tersebut, Milan masih punya Brahim Diaz. Posisi idealnya memang ada di belakang penyerang, tetapi dia bisa bermain sebagai winger kiri. Sementara untuk posisi winger kanan, Milan punya Samu Casilejo, Alexis Saelemaekers. Pioli memainkan mereka secara bergantian dan sejauh mampu mengemban tugas dengan sangat baik. Sayap-sayap yang membawa Milan terbang bukan hanya dari para winger. Ada juga peran bek sayap yang sulit untuk dikatakan buruk, terutama jika menyebut nama Theo Hernandez. Bek kiri yang berusia 23 tahun itu telah mencetak 4 gol di Serie A. Ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua Milan di Serie A setelah Ibrahimovic. Theo juga mencatatkan 5 assist di semua kompetisi. Di posisi bek kanan, Pioli punya pilihan. David Calabria lebih sering menjadi pilihan utama. Sedangkan sebagai pelapis, ada nama Diogo Dalot yang punya sangat baik. Dalot juga bisa bermain sebagai bek kiri. Dan apakah Milan akan terbang lebih tinggi dengan sayap-sayap mereka pada tahun 2021 nanti? Alessio Romagnoli tentang titisan Nesta dan masa depan AC Milan. Alessio Romagnoli pemain yang sempat digadang-gadang sebagai titisan Alessandro Nesta. Bisa jadi andalan untuk AC Milan masa depan yang akan datang. Adalah Sandro Tovalieri yang mengubah Romagnoli menjadi seorang bek di AS Roma ketika sang pemain masih berusia 9 tahun. Perubahan posisi ini jelas bukan perkara yang mudah. Namun Romagnoli punya kualitas yang membuatnya bersinar di antara para gelandang yang ditarik ke lini belakang. Ia punya postur yang mumpuni dan kemampuan teknis yang apik. Sejak muda Romagnoli sudah sering mendapatkan pujian dari para pelatih dan juga senior. Selain Tovalieri, tokoh yang bernama seperti Paolo Maldini dan Franco Baresi juga tidak luput menyanjungnya. Orang-orang mulai menyamakan dengan sosok Alessandro Nesta. Tidak terkecuali legenda AC Milan Sinisa Mihajlovic. Hanya saja Mihajlovic menganggap Romagnoli lebih berteknik ketimbang Nesta. Penilaian Mihajlovic tersebut sepertinya tidak salah, mengingat Romagnoli memang berangkat dari gelandang tengah dan sudah unggul untuk urusan penguasaan bola. Baik Romagnoli maupun Nesta sama-sama tampil elegan, sehingga tidak hanya menjadikan mereka untuk bek yang nikmat dipandang mata ketika bermain, tapi juga pemain yang efektif ketika membangun serangan. Koneksi antara Alessio Romagnoli dan Alessandro Nesta di AC Milan sejatinya bukanlah sebuah kebetulan.
walaupun sama-sama menggunakan nomor punggung 13. Pasalnya Romagnoli sendiri yang meminta angka spesial tersebut sebagai nomor di jersinya. Alasan utamanya pun cukup sederhana, yakni Nesta adalah idolanya di dunia sepak bola. Saya yang memintanya, karena dia adalah idola saya hanya memikirkannya saja. Bukan berniat untuk menambah tanggung jawab apapun kepada diri saya, kata Romagnoli seperti pernah diwartakan laman Bleacher Report. Bicara soal Romagnoli dan predikatnya sebagai salah satu bek dengan teknik terbaik, tentu tidak lepas dari peran seorang mentor, Sinisa Mihajlovic. Jika tidak ada dirinya, mungkin tidak akan ada pula Romagnoli yang berseragam Rossoneri. Dengan modal kepercayaan kuat terhadap kualitas Romagnoli, Mihajlovic dengan penuh keyakinan meletakkan pemain kelahiran 12 Januari 95 tersebut di jantung pertahanan AC Milan bahkan ketika usianya masih muda. Tentu ini adalah pengalaman hebat bagi seorang Romagnoli. Di usianya yang masih 20 tahun namun sudah mendapatkan mandat pemimpin lini pertahanan. Kepergian Mihajlovic pun ternyata tidak membuat pamor Romagnoli turun atau membuatnya tersingkir dari skuad. Di tangan Vincenzo Montella, ia justru belajar menjaga konsentrasi dan membuat keputusan tepat meski berada di bawah tekanan. Dan berkat tangan ajaib dua pelatih inilah Romagnoli sudah berhasil memantapkan diri sebagai pemain yang dewasa dan bijaksana ketika usianya masih 21 tahun. Waktu pun semakin berlalu dan Romagnoli sudah memasuki setengah perjalanannya di usia 20-an. Kini sudah berusia 25 tahun dan ia adalah figur pemimpin bagi rekannya di AC Milan. Romagnoli ditunjuk sebagai kapten pada tahun 2018. Pada waktu itu ia dideskripsikan sebagai sebuah cahaya yang menaungi AC Milan di tengah periode sulit mereka. Alessio Romagnoli adalah satu-satunya cahaya di akhir masa rentan AC Milan selama berbulan-bulan ini. Dia juga populer di kalangan penggemar. Demikian kata pihak Rossoneri seperti dikutip dari laman berita Football Italia. AC Milan ingin permanenkan status Diogo Dalot. Bagaimana Manchester United? AC Milan dikabarkan berniat untuk mempermanenkan status bek kanan Diogo Dalot yang dipinjamkan dari Manchester United. Milan meminjam Dalot dari United pada jendela transfer musim panas kemarin. Tidak ada klausul perpanjangan atau pembelian permanen dalam kesepakatan kedua klub. Meski demikian, dalam kesepakatan itu terdapat perjanjian bahwa Milan mendapatkan izin untuk melakukan diskusi perekrutan permanen Dalot selama musim berjalan. Kini seperti yang dilansir dari Calcio Mercato, Milan kabarnya ingin memulai proses negosiasi dengan Manchester United soal rencana untuk merekrut Dalot secara permanen. Milan diklaim terkesan dengan performa Dalot sepanjang berseragam Rossoneri pada musim ini. Dia sudah menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi. Sementara itu, Manchester United sendiri kabarnya siap melepas Dalot untuk mendapatkan dana segar. Setan Merah kabarnya tengah membidik Kieran Trippier untuk menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sektor bek kanan. Meski demikian, perekrutan Dalot bukan menjadi prioritas Milan untuk saat ini. Mereka lebih mengutamakan proses negosiasi perpanjang kontrak Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Ketika dua prioritas utama tersebut sudah bisa dibereskan, maka Milan akan mulai mencoba untuk membujuk United untuk melepaskan Dalot secara permanen. Ibrahimovic lebih bangga jadi pemain terbaik Swedia daripada mendapatkan Ballon d'Or. Zlatan Ibrahimovic belum sekalipun memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Namun dia mengaku tidak mempermasalahkannya. Hal itu juga tidak membuatnya cemas. Ibrahimovic tidak diragukan lagi kehebatannya di dunia sepak bola. Performa tajam dan produktivitas gol yang moncer sejatinya membuat dia layak untuk memenangkan trofi pemain terbaik versi majalah Prancis alias Ballon d'Or.
Namun bintang AC Milan itu selalu gagal memenangkan penghargaan itu. Dari 11 kali kesempatan masuk nominasi di sepanjang 25 tahun karirnya, pencapaian tertinggi Ibrahimovic adalah menempati urutan keempat pada penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2013 yang lalu, dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo. Pada saat itu dia juga kalah unggul dari Lionel Messi dan Franck Ribéry. Meski selalu gagal dalam pemburuan Ballon d'Or, Ibrahimovic mengaku tidak mempermasalahkannya karena baginya menjadi pemain terbaik di negaranya sendiri, Swedia, lebih baik ketimbang trofi Ballon d'Or. Diketahui Ibrahimovic memang sudah 12 kali memenangkan penghargaan Gold Ballon atau Ballon d'Or versi Swedia, 12 kali sepanjang karirnya yang gemilang itu. Saya tidak sudi menukar 12 Gold Ballon milik saya dengan satu dari French Football, kata Zlatan Ibrahimovic dalam sebuah wawancara dengan Sport Week, dilansir dari Sunsport. Karena bagi saya, gelar itu berarti kontinuitas. Saya telah melihat banyak orang memenangi Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, dan juga Ballon d'Or. Lalu mereka menghilang setelah mengalami tahun yang fantastis, imbuh mantan bintang Manchester United ini. Saya sendiri sudah memainkan sepak bola selama 25 tahun. Saya selalu di atas. Ini bukan suatu keberuntungan, ini perbedaan besar. Ibrahimovic sendiri sedang menikmati kebangkitan performanya di periode kedua bersama pemuncak Serie A Italia AC Milan pada musim ini.